Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Jumat, 18 Juli 2025, Pekan Biasa ke-15. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kitab Keluaran, bab 11, ayat 10 sampai dengan 12, dilanjutkan ayat 14. Musa dan Harun telah melakukan segala mukjizat ini di depan Firaun. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, "Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan melewati ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya mulai memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah murid-muridmu melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Jawabnya kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan orang-orang yang menyertainya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah, dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik oleh dia maupun oleh mereka yang menyertainya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu,
Di sini ada yang melebihi bait Allah. Sekiranya kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah menolong umat Israel agar mereka bisa keluar dari penindasan dan perbudakan di Mesir. Untuk itu Allah memerintahkan mereka untuk menyembelih anak domba dengan ritual khusus. Mereka harus makan daging anak domba itu dalam keadaan siap siaga untuk keluar dari Mesir. Upacara menyembelih domba Paskah itu menjadi upacara perayaan keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Itu aturan yang ditetapkan Allah dengan umatnya bersama Musa dan Harun. Aturan tersebut tidak membebani bangsa Israel, karena pada saat itu Allah hendak membebaskan umatnya dari perbudakan dan penindasan di Mesir. Hukum hendaknya menjadi sarana untuk mengatur agar orang bisa hidup lebih tertib dan baik, bukan membuat orang tertekan. Kadangkala orang menyalahgunakan hukum untuk kepentingan pribadi atau golongan. Yesus berpegang pada prinsip yang berkaitan dengan hari Sabat supaya melatih kita untuk kritis terhadap segala aturan yang kita temui, hingga kita tidak terjerat oleh aturan yang terkadang mengekang diri kita untuk berbuat baik. Yesus menekankan bahwa yang dikehendaki Allah adalah belas kasih, bukan persembahan, bukan yang merupakan bagian dari hukum dan aturan. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas kehadiran Kristus Putramu yang membebaskan kami dari perbudakan dosa. Tolonglah kami agar mampu menjalankan aturan demi kebaikan bersama. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.